silahkan buka Google ya, kemudian silahkan cari Cortex ya. Seperti ini, Cortex. Kemudian di sini ada pilihan untuk login ya. Nah, jadi silahkan pilih untuk login ya. Nah, kemudian di sini silahkan isi untuk ID pengguna dan juga kata sandinya ya. Nah, untuk ID pengguna ini yaitu menggunakan nomor NIK yang ada di KTP. Nah, kemudian silahkan isi untuk kata sandinya. Kemudian kita isi untuk kode kaptanya ya. Kita isi kode kaptanya 16 ya. Kemudian di sini silahkan pilih login ya. Nah, kemudian setelah di sini memilih login, silahkan pilih ke portal saya ya. Di sini silahkan pilih portal saya. Kemudian silahkan pilih dokumen saya. Silahkan pilih dokumen saya. Nah, kemudian silahkan pilih tanda refresh ini ya. Silahkan klik tanda refresh. Kemudian kita download terlebih dahulu untuk bukti potongan PPh pasal 21 ataupun A2 ya, ataupun BPA2. Nah, jadi untuk laporan kita harus ada bukti potong ini terlebih dahulu untuk bisa kita proses untuk pelaporan. Nah, kita geser ke kanan ya. Nah, kita geser ke kanan. Nah, di sini ada tombol unduh. Nah, di sini kita klik unduh. Nah, kemudian di sini akan tersimpan ya untuk dokumennya. Nah, kemudian setelah di-download, kita buka untuk bukti A2-nya ya. Nah, ini adalah contoh dari bukti dari potongan A2-nya ya. Seperti ini. Nah, ini sudah lengkap untuk penjelasan-penjelasan untuk penghasilan, pengurangan, dan juga perhitungan ya. Nah, nanti kita akan ambil dari nominal yang ada di dalam potongan ini. Oke, langsung saja kita untuk buatkan laporan SPT-nya ya. Oke, sekarang kita lihat di menu surat pemberitahuan ataupun SPT ya. Nah, ini ada surat pemberitahuan atau SPT, kita klik di sini. Nah, kemudian kita pilih surat pemberitahuan ataupun SPT. Nah, kemudian sudah masuk ke halaman untuk pembuatan SPT ya. Nah, jadi di sini SPT belum disampaikan. Nah, di sini kita klik buat konsep SPT. Kita klik buat konsep SPT, kemudian di sini kita pilih PPh orang pribadi ya. Kita pilih ya orang pribadi. Kemudian di sini kita klik lanjut. Nah, kemudian kita pilih ya untuk SPT tahunan. Kemudian kita pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita di sini memilih model SPT. Di sini kita memilih yang normal. Kemudian kita pilih untuk buat konsep SPT. Nah, jadi kita klik di sini buat konsep SPT. Nah, sukses untuk membuat konsep SPT ya. Nah, di sini sudah ada jenis pajaknya PPh pribadi, jenis surat SPT-nya yaitu tahunan ya untuk orang pribadi. Kemudian di sini masa pajaknya yaitu Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, kemudian di sini ada tanda seperti pulpen ya. Di sini kita klik lihat ya. Kita klik, kemudian akan muncul ke form ya. Nah, di sini ada induk dan juga L1 yang akan kita isi keduanya ya. Nah, kemudian di sini ada headernya. Kemudian di sini kita lihat ya, ada identitas wajib pajak. Kita geser ke bawah. Nah, kemudian kita lihat di ikhtisar penghasilan netonya ya. Nah, jadi di sini ada semua yang harus kita isi ya, mulai dari 1 sampai dengan sekian ya untuk nomornya. Yang pertama di sini nomor 1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini kita klik ya. Ya, kita klik ya. Nah, kemudian di sini untuk yang 1B, 1C, 1D, penghasilan negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas ya klik tidak. Kemudian dalam negeri lainnya tidak. Kemudian di sini
Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Di sini juga kita klik tidak ya. Nah, di sini penghasilan neto setahun ABCD ya. Apakah Anda terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain setelah diperhitungkan pada formulir BPA1 atau BPA2. Nah, di sini kita klik tidak juga. Nah, kemudian di sini kita lihat penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih ya. Nah, di sini ada K1 sampai dengan TK sekian ya. Nah, di ini kita lihatnya di form pajak ya yang sudah kita download di sini tadi ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, kita buka di form pajaknya. Di sini kita lihat untuk status PTKP ya. Nah, di sini statusnya itu K2. Nah, ini yang akan kita pilih ya. Nah, jadi nanti setiap orang itu berbeda. Ada yang K1 ataupun ada yang K2 dan sejenisnya ya ataupun yang lainnya. Nah, di sini untuk kategorinya itu adalah K2. Nah, kita pilih yang K2. Nah, jadi di sini kita pilih yang K2. Oke, setelah kita pilih, kita geser lagi ke bawah. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Di sini kita pilih tidak. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang kredit pajak ya. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong ataupun dipungut oleh pihak lain? Di sini kita pilih ya. Kemudian kita lihat lagi ya di sini untuk 10D, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Nah, kemudian kita lihat di 10D, di sini kita klik tidak ya. Kemudian di sini sudah otomatis ya terpilih tidak. Ini tidak ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini 13 ABCD ya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh? Nah, di sini kita pilih tidak, kemudian menyusun perhitungan tersendiri. Angsuran PPh pasal 25, di sini kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda membayar angsuran PPh 25 OPPT tahunan pajak berikutnya? Di sini kita pilih tidak juga. Kemudian kita geser ke bawah. Yang I pernyataan transaksi lainnya ya. Di sini juga kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Nah, di sini kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kemudian di sini juga kita pilih tidak ya. Nah, kemudian ini sudah otomatis. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya sebagai termasuk objek pajak? Nah, di sini kita klik tidak ya. Nah, kemudian kita geser ke bagian bawah. Nah, ini sudah otomatis terpilih. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu di sini di pernyataannya, di sini statusnya itu harus nihil ya, harus nihil dan juga tidak boleh kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, ini kita klik simpan konsep ya, klik. Jadi sudah sukses untuk simpan konsep. Kemudian kita geser ke paling atas ya, pilih ke paling atas. Kemudian kita pindah ke L1 ya. Di sini ada pilihan L1-nya. Nah, jadi di sini kita akan isi ya beberapa harta yang sudah kita punya. Nah, kita geser ke bawah. Nah, yang pertama di sini ada harta pada akhir tahun pajak ya. Di sini ada kas dan setara kas. Nah, ini tidak perlu diisi ya. Kemudian kita geser lagi ke nomor 2 untuk yang piutang. Nah, ini juga tidak perlu diisi ya untuk piutang. Dan juga yang ketiga di sini ada investasi ataupun sekuritas. Nah, ini juga tidak perlu diisi ya untuk investasi. Kemudian kita isi yang di bagian nomor 4 ya. Nah, di sini untuk harta bergerak. Nah, ini silahkan diisi, silahkan klik tambah. Nah, jadi di sini kita pilih ya tipenya ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh bebas, silahkan memilih harta Bapak Ibu milik pribadi ya. Di sini banyak pilihannya, ada sepeda motor, ada sepeda, ada mobil, bis, kemudian kendaraan ya, kereta, pesawat terbang, kapal mesin, gerobak, kapal pesiar, ataupun harta bergerak lainnya ya. Nah, di sini saya isi contohnya ya. Di sini saya isi HP Oppo ya. Nah, jadi untuk nomor polisinya tidak ada, tapi Bapak Ibu jika mengisi untuk kendaraan itu ada nomor BPKB-nya ya ataupun nomor STNK-nya yang akan diisi di sini ya. Isi untuk nomor STNK. Nah, karena HP ini tidak ada jadi kita strip saja kepemilikan atas nama sendiri ya.
Nah, jadi nanti akan muncul di sini nomor NIK Bapak Ibu dan juga nama. Tahun perolehannya tahun silahkan isi tanggal pembeliannya ya Bapak Ibu. Kemudian harga perolehannya itu Bapak Ibu silahkan tulis ya sesuai jumlah pembelian dari Bapak Ibu. Kemudian nominal saat ini harga jual ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan diisi. Kemudian di sini keterangan ya. Silahkan pilih harta PPS ya. Nah, jika sudah diisi seperti ini ya, ataupun harta bergerak lainnya yang merek ataupun modelnya yang lain itu silahkan disesuaikan. Nah, kemudian di sini saya klik simpan. Nah, di sini sudah ada keterangan ya. Untuk satu itu bisa ditambahkan beberapa harta bergerak lainnya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada nomor 5 harta tidak bergerak ini tidak diisi. Kemudian harta lainnya juga tidak diisi. Kemudian untuk ikhtisar harta juga tidak diisi ya. Kemudian kita lanjut ke yang B, utang pada akhir tahun pajak juga tidak ada, jadi tidak diisi. Nah, kemudian di sini ada daftar anggota keluarga ya yang menjadi tanggungan. Di sini ada nama anak. Ya, ini sudah otomatis terisi. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang D. Nah, di sini kita klik tambah ya untuk yang penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kita klik tambah. Kemudian kita akan mengisi untuk nomor identitas pemberi kerja ya. Nah, ini diisi dengan NIK ya. Kita buka untuk potongan pajaknya, ataupun potongan A2-nya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk A1 di sini ada NIK ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu isi ke dalam nomor identitasnya. Nah, ini silakan di-copy ataupun diketik secara manual. Di sini saya sudah mengcopy, kemudian saya klik paste ya. Nah, ini sudah terisi. Kemudian nama Bapak Ibu akan muncul otomatis. Kemudian kita lihat untuk penghasilan brutonya ya. Untuk penghasilan brutonya kita buka ke A2 kembali. Nah, untuk penghasilan bruto kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah. Nah, ini dia untuk jumlah penghasilan bruto ya. Ini saya berikan tanda terlebih dahulu. Nah, ini yang poin ke-9 ya. Nah, yang harus kita isi adalah yang nominal yang ini ya. Nah, ini untuk jumlah penghasilan brutonya. Oke, kita copy terlebih dahulu untuk angkanya ataupun boleh ditulis secara manual ya. Kita copy terlebih dahulu kemudian kita pastekan. Nah, di sini saya paste. Nah, kemudian di sini ada lebih 0 ya, kita hapus. Pastikan di sini sesuai dengan yang ada di A2 yang tadi kita copy ya. Nah, kemudian di sini ada pengurangan biaya penghasilan bruto ataupun biaya. Nah, kemudian di sini kita buka lagi untuk potongan A2-nya. Nah, kemudian di bagian ini ada potongan ya. Nah, ini kita lihat ataupun pengurangan di nomor yang 13 ya. Kita lihat di sini. Untuk nomor 13 ada jumlah pengurangan ya 10 sampai dengan 12. Untuk jumlahnya di sini sudah ada 5 jutaan ya. Ini kita copy untuk jumlah dari pengurangannya. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu nolnya, kemudian baru saya paste. Nah, ini sudah sama ya dengan yang ada di potongan A2. Nah, kemudian untuk penghasilan netonya ini akan berubah secara otomatis ya. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan untuk penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, yang terakhir, di sini kita harus mengisi untuk daftar bukti pemotongan ataupun pemungutan PPh ya. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, di sini kita isi untuk NPWP pemotong atau pemungut PPh. Nah, ini kita buka kembali ke dalam potongan A2-nya. Nah, di sini kita lihat ke bagian C ya, yaitu identitas pemotong PPh ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada NPWP ya untuk yang C1. Nah, nomor ini yang Bapak Ibu copy kemudian dipastekan ke dalam laporan SPT-nya. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste ya di sini. Klik paste. Nah, kemudian akan muncul nama pemotong ataupun pemungut PPh-nya di sini ya. Nah, kemudian kita isi untuk nomor bukti pemotongan ya. Nah, di sini kita buka kembali untuk potongan A2-nya. Nah, untuk nomor bukti pemotongan itu ada di bagian atas ya. Nah, ini kita geser ke atas.
Nah, di sini di paling atas kiri ada nomor bukti pemotongan ya. Nah, di sini saya beri tanda. Nah, ini silahkan diisi yang ini ya untuk nomor bukti pemotongannya. Nah, ini dia untuk nomor bukti pemotongan. Nah, ini silahkan di copy ataupun silahkan ditulis ya. Ini saya copy terlebih dahulu. Kemudian di sini saya paste ya. Nah, saya paste. Kemudian tanggal bukti pemotongan ataupun pemungutan. Nah, ini silahkan dipilih tanggal hari ini. Nah, silahkan dipilih. Kemudian untuk jenis pajak silahkan dipilih PPh pasal 21. Nah, di sini untuk penghasilan bruto seperti yang saya berikan tadi yang ada di potongan A2 kita buka lagi. Nah, di sini kita lihat ya di penghasilan bruto ya. Nah, ini ada penghasilan bruto. Nah, ini saya berikan tanda terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk yang nomor 9 ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu copy. Yang ini ya, yang 40 juta sekian ya. Nah, yang ini silahkan di copy dan juga dipastekan. Nah, kemudian di sini kita klik paste ya. Kita klik paste. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita isi di sini PPh yang dipotong ataupun dipungut ya. Nah, di sini kita isi 0 ya. Nah, kita isi 0. Kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan, kemudian kita klik simpan konsep ya. Nah, sudah berhasil disimpan. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian sekarang kita ke paling atas ya. Paling atas kita geser. Kemudian kita pilih induk ya di sini. Kemudian setelah pilih induk, di sini silahkan geser ke paling bawah. Nah, ini pastikan di sini statusnya itu adalah nihil ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini silahkan dicentang ya. Centang di sini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran adalah benar, lengkap dan jelas ya. Nah, kemudian di sini kita klik simpan konsep terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Kemudian di sini kita klik bayar dan lapor ya. Oh, ini belum dibuat ya. Kita ke atas dulu. Kita ke paling atas. Ke paling atas di sini kita posting terlebih dahulu ya. Kita klik posting. Posting SPT. Nah, ini sudah berhasil ya untuk posting STP SPT-nya. Kemudian kita ke paling bawah ya. Kemudian ke paling bawah, kemudian di sini kita klik centang ya di sini. Nah, ini jika muncul tampilan kurang bayar yang sebelumnya nihil. Nah, ini kita lihat di L1 ya. Nah, kita lihat di L1-nya. Kita geser ke paling atas lagi, kemudian kita pilih L1. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah ya, kita cek. Nah, ini ada di harta bergerak yang keempat ya. Yang sebelumnya itu adalah kita isi adalah HP, kemudian otomatis bertambah sendiri ya. Nah, ini kita hapus ya Bapak Ibu. Yang sebelumnya ini tidak kita isi namun terdouble sendiri ya ataupun terisi otomatis oleh sistem Cortex. Nah, ini kita hapus. Nah, apakah ingin memproses? Iya. Nah, ini kita sudah hapus. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Kemudian kita lihat lagi ya ke bagian bawah. Nah, ini juga sudah bertambah ya Bapak Ibu ya. Kita yang isi kita tadi. Jangan dihapus yang ada yang bisa diedit ya, tapi hapus yang tidak bisa diedit ya. Yang bagian atas yang kita tidak isi. Yang bagian ini ya, jangan yang ada tanda ini kita hapus, tapi yang ada tong sampah hanya satu saja seperti ini. Kita klik yes. Nah, kemudian geser ke bawah lagi. Nah, ini juga sama. Jangan dihapus yang ada tanda pensilnya, tapi terhapus yang cuma ada tong sampahnya. Kita klik yes. Nah, kemudian kita klik simpan konsep ya. Nah, kemudian kita kembali ke paling atas ya. Kembali ke paling atas. Nah, kemudian di sini kita pilih lagi ke induk. Nah, kemudian di sini langsung saja kita ke paling bawah ya. Nah, ini untuk SPT-nya ini sudah berubah ke nihil ya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita klik centang. Kemudian kita klik simpan konsep ya. Nah, dan juga di sini langsung klik bayar dan lapor ya. Nah, jadi di sini akan ada muncul pemberitahuan ya.
Bila Anda memenuhi syarat dan sebagainya, di sini sudah ada. Ini ya, silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik tutup. Nah, kita tunggu untuk prosesnya yang ini ya. Nah, jadi di sini untuk kata sandi penandatanganannya Bapak Ibu silahkan isi ya untuk kode purpose-nya. Nah, di sini jika sudah diisi, kemudian klik konfirmasi tanda tangan. Nah, purpose sudah ini ya, sudah ini. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk proses pelaporan pajaknya ya. Nah, bagaimana kita tahu yang sudah terproses? Nah, ini SPT tahunan ataupun PPh orang pribadi di sini sudah terlapor ya. Nah, di sini SPT dilaporkan ya. Ini sudah ada Januari dan juga sampai Desember 2025. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan untuk cek email masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cek email. Akan ada email yang masuk dari Direktorat Jenderal Pajak ya, yaitu noreply@pajak.go.id. Di sini bukti penerimaan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi ya. Nah, di sini jadi di sini ini sudah ada ya bukti penerimaan elektronik ya, mulai dari nomornya, kemudian sampai dengan identitasnya. Di sini ada tahun pajaknya Januari ya. Nah, kemudian tanggal terima SPT-nya juga sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu silahkan di-print untuk pertinggal Bapak Ibu masing-masing. Nah, sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi.